Indonesia adalah negeri yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, kita hidup dalam harmoni, perbedaan suku, agama, dan budaya. Namun, di tengah perbedaan tersebut, terdapat nilai yang menyatukan kita, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah sikap yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan yang ada. Moderasi beragama bukan sekedar konsep, tetapi cara hidup yang membangun jembatan di antara perbedaan, menjaga persatuan, dan menciptakan harmoni di perbedaan yang ada. Mari bersama-sama menjadikan moderasi beragama sebagai pijakan untuk Indonesia yang damai, inklusif, dan cinta kasih. Moderasi beragama, kunci harmoni bangsa. Halo dan selamat datang di podcast kami. Sebelum melalui podcast ini, saya akan memperkenalkan narasumber satu persatu dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alaikul Agam. Halo, perkenalkan nama saya Nagila Tamami Saada. Nama saya Wanda Dwi Fadila. Saya Yudo Prabowo sebagai host dari kelompok ini. Oke, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui diskusi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana sikap moderat dalam beragama dan dapat menciptakan masyarakat yang damai dan toleransi. Oke, bersiaplah untuk mendapatkan wawasan dari berbagai perspektif yang akan kami sajikan. Oke, langsung saja saya akan bertanya-tanya kepada narasumber saya. Oke, bersiaplah untuk mendapatkan wawasan dari berbagai perspektif dari narasumber saya. Dan terima kasih sudah bergabung, sudah melihat video saya atau video podcast dari kami. Oke, saya akan bertanya langsung kepada narasumber saya tentang apa sih itu lebih dalam, apa sih itu moderasi beragama. Saya akan bertanya langsung kepada Mas Agam. Apa sih Mas definisi dari moderasi beragama itu menurut pandangan Anda? Oke. Menurut saya, moderasi beragama itu adalah sikap atau perilaku beragama yang tidak ekstrim, baik dalam keyakinan maupun perilaku, yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Oh, ya, itu dari Mas Agam. Ya. Jadi nggak ada ekstrim-ekstrim atau baik dalam ekstremisme yang bertujuan menciptakan kerukunan ya Mas, untuk toleransi beragama dari berbagai perspektif. Oke, itu jawaban dari Mas Agam tentang definisi moderasi beragama menurut pandangan Mas Agam. Oke, yang selanjutnya saya akan menanyakan kepada Mbak Wanda. Mengapa sih moderasi beragama itu sangat penting dalam masyarakat kita saat ini? Nah, jadi moderasi beragama itu penting karena untuk menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat dan untuk meningkatkan rasa toleransi, karena sekarang itu di Indonesia meningkatnya rasa intoleransi. Jadi moderasi beragama itu penting. Oh iya. Banyak yang nggak kejadian-kejadian yang tidak moderat dalam Indonesia itu. Oke, selanjutnya kepada narasumber ketiga kita, Mbak Tamami. Saya akan bertanya lebih lanjut. Bagaimana sih cara kita menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, kalau menurut saya ada beberapa cara untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain dengan menghormati perbedaan keyakinan yang ada dalam masyarakat dan menghargai juga.
Terus kita juga tidak boleh bersikap fanatik terhadap sesuatu. Jadi kita harus saling menghargai ya Mbak, sama agama lain gitu. Ya. Bapak suka? Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Agam. Ya. Apa tantangan terbesar dalam mempromosikan moderasi beragama itu di tengah masyarakat yang beragam itu, Mas? Tantangan terbesarnya adalah mungkin seperti adanya kelompok atau individu yang menyebarkan paham ekstremisme dan intoleransi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu juga menjadi hambatan salah satunya. Tapi tantangannya itu Ya, seperti adanya kelompok. ekstremisme, kayak teroris itu kan? Ya, Oke, itu jawaban dari Mas Agam. Saya akan bertanya lagi kepada Mbak Tamami. Wanda, salah. Oke. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Wanda, narasumber kami. Bisakah Anda memberikan contoh sih Mbak? Harus. Oke, kita akan selanjutnya kepada Mbak Wanda. Saya akan bertanya, bisakah Anda memberikan contoh konkret dari praktik moderasi beragama yang sukses di suatu komunitas? Monggo Mbak. Contohnya itu bisa membuat forum ya. Yang contoh yang sukses itu seperti rumah ibadah bersama di berbagai daerah. Oh, jadi Itu bisa meningkatkan kayak kerukunan gitu. antara umat beragama. jadi nggak hanya satu agama doang ya Mbak yang Ya, betul. Ah, ya. Sek. Oke, saya selanjutnya akan bertanya kepada Mbak Tamami. Bagaimana sih peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama? Ya, pendidikan itu memang sangat penting ya. Pendidikan juga memainkan peran kunci dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan sejak dini. Melalui kurikulum yang inklusif dan dialog yang interfaith. Jadi bisa mewujudkan generasi yang lebih moderat dan toleran. Jadi kita di sekolah-sekolah itu harus diajarkan tentang moderat-moderat ya Mbak? Iya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Agam. Apa saja kesalahpahaman umum tentang moderasi beragama yang perlu diluruskan, Mas? Ya, salah satu kesalahpahamannya adalah bahwa moderasi beragama itu adalah sikap kompromi dalam keyakinan. Padahal moderasi beragama itu adalah tentang mengedepankan toleransi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama masing-masing. Oh, gitu ya Mas? Ya, Dan selanjutnya Mbak Wanda. Saya akan bertanya kepada Mbak Wanda. Apa peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mempromosikan moderasi beragama itu, Mbak? Nah, jadi pemerintah dan lembaga keagamaan dapat berperan dengan membuat kebijakan yang mendukung kerukunan beragama, seperti mengadakan program-program dialog antaragama, dan juga bisa memanfaatkan kearifan lokal, seperti biasanya kan dalam masyarakat itu ada kayak selamatan. Oh iya. Itu bisa. Berarti pemerintah harus itu ya, Mbak, berperan aktif Ya, masyarakat. dalam masyarakat. Yang terakhir, ini saya akan menutup diskusi ini dengan bertanya tentang pesan-pesan. Langsung aja Mbak Tamami,
apa sih pesan Anda untuk generasi muda mengenai pentingnya moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis? Kita sebagai generasi muda harus memiliki kekuatan untuk membawa perubahan yang positif. Kita bersama-sama menanamkan nilai toleransi dan kerukunan yang bisa mendorong sikap yang moderat dan toleran untuk perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, jadi itu pesannya, kita harus mengadopsi sikap moderat dalam beragama. Jadi jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus lurus dan kita ketok. Kita sebagai mahasiswa bisa menjadi agen perubahan yang mendorong toleransi, kerukunan, dan perdamaian dalam masyarakat. Oke, gitu saja podcast kali ini, diskusi kali ini. Saya akan menutupnya dengan yel-yel. Yel-yel apa kan merem-merem yel-yel. Oke, saya akan menutup diskusi kali ini atau podcast ini dengan pantun dari Mas Agam. Ayo satu. Tunjukkan pantunmu Mas Agam. Oke, saya akhiri saya akhiri diskusi hari ini dengan sebuah pantun. Ono pelem ketimbang. Sing bener, ayo apa-apa. Apa satu? Pokoknya naik sebar pantun, terima kasih. Oke, saya akan menutup diskusi hari ini dan podcast kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.